Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabatku semua, sekarang jumpa lagi dengan saya Agus Channel yang merupakan channel YouTube engineering. Juga kadang-kadang saya upload untuk motivasi. Juga kadang-kadang juga mengupload pekerjaan lainnya seperti untuk alam dan keindahan alam maupun lagu-lagu, baik lagu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kawan, sekarang saya mencoba menerangkan atau sharing masalah struktur organisasi proyek beserta tugas-tugas bekerja untuk proyek EPC atau Engineering, Procurement, dan Construction. Kawan sahabatku semua, manajemen proyek konstruksi harus melalui suatu perencanaan seperti di organisasi, diarahkan, dikoordinasi, dan dikontrol dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Manajemen proyek perlu diberi wadah dalam suatu organisasi. Oleh karenanya, berikut saya jelaskan mengenai susunan struktur organisasi proyek beserta jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Silakan untuk dilihat di lampiran atau dokumen atau lembaran bagaimana bentuk sederhana, atau ini tidak kaku tapi seperti kurang lebih seperti ini. Silakan diperhatikan. Kemudian sebuah organisasi termasuk ke dalam fungsi manajemen. Organisasi proyek sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, plus peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Yang bertugas untuk menyusun struktur organisasi proyek ini adalah manajemen personalia. Adapun tujuan dan keuntungan dari pembentukan struktur organisasi proyek antara lain: satu adalah untuk identifikasi dan pembagian kegiatan, kemudian pengelompokan penanggung jawab kegiatan, lalu penentuan wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme pengendalian. Sebuah proyek yang relatif sederhana dimungkinkan dapat dikerjakan tanpa adanya penyusunan struktur organisasi. Akan tetapi, apabila keterlibatan para staf yang bekerja dalam suatu proyek yang besar, maka semakin banyak pula bidang kerja yang berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu organisasi yang mengatur pekerjaan atau tugas satu dengan yang lainnya secara terpadu. Kemudian saya menginjak ke daftar jabatan dalam struktur organisasi proyek yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu berbeda satu sama lainnya karena disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis pemenang yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi di proyek mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta kepada siapa karyawan itu akan bertanggung jawab. Struktur organisasi proyek juga memperjelas tugas, wewenang, tanggung jawab. Dengan demikian akan membantu dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Ini saya sampaikan semacam bagan struktur organisasi yang banyak kita pakai, tapi ini tidak baku, bisa juga berbeda-beda. Kemudian saya sampaikan wewenang setiap bagian dalam struktur organisasi proyek yang saya ambil dari struktur di atas atau bagan. Yang pertama adalah project manager. Apa itu tanggung jawabnya? Satu, menentukan
kebijakan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi. Kemudian yang kedua, memimpin, mengkoordinir, dan melaporkan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga adalah membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan. Dilanjut dengan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan, kemudian membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Melaksanakan, mengkoordinir, dan mengontrol kegiatan operasional pelaksanaan proyek, kemudian juga menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan maupun permintaan, pembelian, pemakaian, dan pembayaran untuk kebutuhan proyek konstruksi. Selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek, juga menandatangani laporan bulanan terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi, mengajukan dan menandatangani pekerjaan tambah atau kurang kontrak change order atau CTO kepada owner jika itu diperlukan. Ingat, jika diperlukan kan ya. Kemudian saya coba apa itu tugas site engineer. Tugasnya adalah menyampaikan petunjuk teknis kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan segera setelah dokumen kontrak ditandatangani. Selanjutnya adalah memberikan petunjuk atau rekomendasi kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan usulan desain, konstruksi, dan data pendukung yang diperlukan. Juga mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak. Selanjutnya, menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan kerja atau singkat KAK akan dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada lagi mengadakan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan, juga menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terhambat sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Ada lagi mengatur atau membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor agar dicapai efisiensi pada setiap kegiatan, dan menyusun rencana kerja untuk semua pekerja atau staf yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan atau material baik di lapangan maupun laboratorium jika dimungkinkan. Juga melakukan pengecekan terhadap hasil laporan pengujian serta analisanya. Selanjutnya saya coba menerangkan masalah tugas struktur atau structure engineering. Tanggung jawabnya adalah menjalankan tugas yang diberikan oleh site engineer, kemudian menganalisa struktur yang sudah diberikan oleh pihak konsultan, kemudian membuat perhitungan struktur untuk dikerjakan oleh mandor. Kawan, kemudian sekarang saya coba terangkan masalah tugas arsitek engineering, yaitu menganalisa gambar yang sudah dibuat oleh drafter, kemudian memperbaiki hasil gambar yang akan diberikan kepada atasan, membuat shop drawing yang dapat dimengerti oleh mandor. Yang lainnya adalah tugas dari quality control, yaitu memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam monthly certificate atau MC atau laporan bulanan. Kemudian memeriksa kualitas bahan material yang akan digunakan agar sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen kontrak. Juga membuat laporan bulanan dari hasil pengendalian kualitas untuk mendukung data kuantitas setiap bulannya. Juga mengikuti petunjuk teknis dan perintah dari site manager dalam setiap item pekerjaan. Juga memeriksa semua data tentang kendali mutu terhadap bahan material yang digunakan dan melakukan pengujian terhadap komposisi material yang akan dipergunakan. Kemudian selanjutnya adalah drafter atau gambar teknik, yaitu membuat gambar pelaksanaan atau gambar shop drawing, kemudian menyesuaikan gambar perencana dengan kondisi nyata di lapangan, dan menjelaskan kepada pelaksana lapangan atau surveyor
juga membuat gambar akhir pekerjaan atau as-built drawing. Ada juga jabatan Quantity Engineer atau QE, yaitu melaksanakan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan. Juga tidak menerima pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja atau RAB, dan membuat laporan tertulis kepada pelaksana pekerjaan atas hal-hal yang menyangkut pengendalian kuantitas, juga membantu pelaksanaan kegiatan dalam mempersiapkan proses serah terima, khususnya terlibat dalam hal pelaporan jenis dan kuantitas hasil akhir pelaksanaan kerja kontraktor secara menyeluruh ya. Kemudian ada juga jabatan staf akuntansi, adalah membuat dan menyusun buku kas umum beserta buku penunjangnya, termasuk mengelola kas kecil, kemudian mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan, juga bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan proyek, kemudian membuat laporan periodik mengenai penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengolahan keuangan proyek, juga membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran proyek itu sendiri. Kemudian ada juga jabatan administrasi dan umum. Tugasnya adalah mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek konstruksi, kemudian membantu kepada pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi. Ada juga jabatan Chief Inspector. Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor agar pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak. Kemudian menyampaikan laporan harian tentang pekerjaan kepada site engineering dan melaksanakan pengarsipan atas dokumen surat menyurat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan, dan lain-lain. Juga membantu pekerjaan site engineer dalam menyiapkan data untuk final payment. Yang lanjutnya adalah supervisor. Tugasnya adalah mengatur dan mengkoordinasi staf bawahan, menjelaskan job description dengan baik agar mudah dipahami oleh staf bawahan, juga memberikan pengarahan atau briefing rutin kepada staf di bawahnya, juga mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada para staf bawahnya, serta memberikan motivasi agar tetap semangat bekerja dalam kondisi apapun kepada staf di bawahnya. Kemudian kawan sahabat semua, saya sekarang menyampaikan masalah tugas surveyor. Satu adalah melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran, diantaranya pengukuran topografi lapangan dan penentuan koordinat suatu bangunan yang akan dikerjakan. Kemudian melakukan plotting site plan di lokasi pekerjaan untuk menentukan benchmark, center line, titik elevasi tanah asli dari borderline, dan juga menentukan titik elevasi kedalaman galian fondasi serta lantai basement agar proses galian dan urukan tanah sesuai dengan perencanaan konstruksi. Juga membuat titik as bangunan ataupun tangki sesuai dengan jarak dan sudut datar yang telah dihitung untuk mencari lokasi titik yang panjang dan pile cap, maupun untuk ketegak lurusan tangki, yang mana kebetulan saat ini kami sedang melakukan kegiatan pembangunan tangki atmosferik storage tank. Juga mengawasi pelaksanaan spacking out, penetapan elevasi atau level, kemudian as vertikal dan horizontal sesuai dengan gambar rencana. Juga melaporkan dan bertanggung jawab hasil pekerjaannya kepada kepala proyek. Kemudian membuat daftar alat ukur dan merawat alat ukur optik beserta
perlengkapannya, dan juga mengkoordinir dan mengawasi penggunaan alat-alat ukur itu sendiri. Ada juga jabatan General Affair atau JA, yaitu mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar seperti owner, Muspida dan Muspika, serta masyarakat dan konsultan. Juga melengkapi semua kebutuhan operasional termasuk seluruh dokumen pada internal perusahaan demi kelancaran kerja perusahaan secara menyeluruh. Juga bertanggung jawab dalam mendata, memelihara dan merawat seluruh aset perusahaan yang telah dibeli. Ada juga jabatan melekat yaitu petugas logistik. Tugasnya adalah mensurvei data jumlah alat dan bahan material yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu mencari harga alat bahan material tersebut ke beberapa supplier atau toko material sebagai data untuk membeli harga bahan terbaik dan memenuhi spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan. Juga melakukan pembelian alat dan bahan material ke supplier atau toko bahan bangunan atau toko lainnya. Juga menyiapkan dan mengelola tempat penyimpanan atau gudang. Petugas logistik bertanggung jawab atas penyimpanan alat dan bahan material yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik. Juga menganalisa dan bertanggung jawab atas sistem rantai pasok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang lain adalah Safety Supervisor dan Safety Health and Environment atau HSE. Tugasnya adalah membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian agar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Juga memastikan berjalannya program dan membuat dokumentasi. Juga membuat laporan dan menganalisis data statistik HSE. Juga melakukan peninjauan risiko assessment atau SOP atau SWP dan CRA, dan memeriksa pada peralatan kerja apakah terdapat aus atau tidak, dan juga memeriksa kondisi kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Juga meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan. Juga mencegah dan melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan melakukan penyelidikan penyebabnya. Samping itu juga memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai SOP. Juga meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan sesuai sistem operasi perusahaan. Itulah kawan-kawan sedikit gambaran tentang sistem organisasi atau struktur organisasi proyek di EPC Project yang kami dan tim bertemu tangani. Mudah-mudahan informasi ini tidak konkret apa yang kita harapkan. Kan tidak ada sebagian jabatan-jabatan yang tercantum di dalam proyek ini bisa kekurangan dalam jabatan karena menyelesaikan anggaran maupun volume pekerjaan yang ditangani sejak intinya bulannya dan sampai akhir. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah nonton video ini adalah like, komen, dan subscribe. Salam dari Kultang, salam EPC, dan salam bekerja. Salam semangat, serius dada.